Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk pertemuan kita yang keempat ya. Jadi topik kita hari ini adalah etos kerja ya. Jadi cara memaknai pekerjaan di dalam suatu etika etos kerja, supaya kita nanti di dalam bekerja itu menjadi suatu kenikmatan. Kita masuk slide yang pertama ya. Pengertian dulu. Jadi etos kerja itu maknanya itu adalah seperangkat perilaku kerja yang etis. Etis itu artinya sesuai dengan kaidah dan kaidah dan peraturan. Jadi sesuai dengan petunjuk teknis kepegawaian kalau kita bekerja dalam suatu pelayanan kesehatan, yang lahir sebagai suatu keyakinan dasar, dan kalau keyakinan itu sudah mendasar maka akan menimbulkan komitmen untuk melakukannya, sehingga pada akhirnya akan menjadi suatu panduan tingkah laku bagi orang tersebut. Itu kita sebut sebagai etos kerja. Ini penting karena kalau ini tidak bisa menjadi suatu background, nanti Anda terlalu capek di dalam pekerjaan. Slide yang kedua, maknanya. Makna etos kerja itu kita bagi menjadi dua. Ada etos kerja positif, dan kebalikannya ada etos kerja yang negatif. Orang yang punya etos kerja positif itu satu, mempunyai penilaian positif hasil kerja manusia. Jadi dia memandang orang itu kalau bekerja itu berarti ya hebat orang ini mampu bekerja. Yang kedua, kita memandang suatu pekerjaan itu adalah sesuatu yang luhur, sesuatu yang sangat berharga. Dan selanjutnya kita akan memandang bahwa aktivitas pekerjaan itu adalah makna dari kehidupan, sehingga akhirnya Anda akan tekun. Dan yang terakhir, yang paling tinggi, kerja itu adalah bentuk ibadah. Kemarin kan kita sudah terangkan ya. Jadikan profesi ini sebagai tempat untuk mencari uang. Jadikan profesi ini sebagai tempat untuk improvisasi. Jadikan profesi ini sebagai tempat sarana untuk masuk surga. Dan begitu kemarin ya. Itu yang positif. Sementara yang negatif, kerja itu beban. Ini nanti kalau Anda sudah merasa capek ya bekerja ya, itu akan bertambah capek karena Anda merasa kerja itu beban. Terus karena kerja itu beban, biasanya kita tidak menghargai hasil kerja manusia yang lain, dan kita akan menganggap pekerjaan itu menghambat kesenangan kita. Terus kita menganggap keterpaksaan. Aku ini kerja ini lapo yo, ada kan yang begitu yo. Dan Anda tidak punya makna hidup. Kerja dianggap sebagai sesuatu rutinitas hidup. Ya, yang paling jelek ya kerja mencari uang, itu motivasi yang sangat jelek. Dan nanti Anda akan dapat uang, tetapi Anda tidak mendapatkan makna daripada pekerjaan Anda. Kita masuk di sini. Kalau begitu bagaimana? Yang betul itu bagaimana? Kita masuk sini dulu. Ini saya terangkan lebih dalam.
Ada 8 etos kerja yang harus mendasari pekerjaan kita supaya kita bisa memaknai pekerjaan itu sebagai suatu anugerah. 1. Kerja itu rahmat. 2. Kerja itu amanah. 3. Kerja itu panggilan. 4. Kerja itu adalah aktualisasi. 5. Kerja itu ibadah. 6. Kerja itu seni. 7. Kerja itu kehormatan. Dan yang terakhir, yang ke-8, kerja itu ya pelayanan. Kita masuk yang pertama. Kerja adalah rahmat. Apapun pekerjaan Anda pengusaha, Anda pegawai kantor, bahkan Anda tukang sapu, itu adalah rahmat Allah untuk menata kehidupan manusia. Kehidupan itu supaya berjalan, maka softwarenya Allah itu wajib manusia itu harus ada yang jadi kepala pemerintahan, ada yang jadi menteri, ada yang jadi pengusaha. Kalau masuk lebih fokus di rumah sakit, ada yang jadi kepala rumah sakit, ada yang menjadi dokter spesialis, ada yang menjadi dokter umum, ada yang menjadi perawat pelaksana, ada yang menjadi kepala tim perawat, ada yang menjadi kepala ruang, ada yang menjadi kepala departemen keperawatan, dan yang terakhir ada yang menjadi tukang sapu. Ini sebenarnya adalah software, sutradara yang sengaja dibikin Allah supaya kehidupan itu berjalan. Maka kita tidak bisa memaksakan saya harus jadi dokter, ora iso. Wong memang desainmu jadi perawat kok. Saya ini desainnya jadi dosen. Itu wis desain. Karena apa? Kembali ke konsep awal, apa yang terjadi, yang sudah terjadi itu takdir Allah. Yang sudah terjadi loh ya. Yang belum terjadi itu jangan dianggap takdir, anggapin cita-cita. Tadi masih awakmu saiki sekolah perawat, besok jadi perawat, belum tentu. Tapi sekarang menjadi mahasiswa keperawatan di Siti Kejagung Surabaya, itu takdir, sudah terjadi. Tapi besok jadi apa? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tetapi yang perlu Anda pegang lagi, ini semua adalah software dan tatanan. Sehingga kita harus punya prinsip, ini rahmat yang harus diterima. Ini bawahnya. Anugerah ini harus diterima tanpa syarat, seperti Anda menghirup oksigen. Dan efeknya, dengan bekerja Anda memperoleh gaji, ya toh? Dengan bekerja nanti Anda punya teman, punya kenalan di mana-mana. Dengan bekerja nanti Anda bisa menambah ilmu dan wawasan. Semua ini wajib disyukuri, dan yang paling penting, sungguh sangat tidak profesional jika kita merespon anugerah ini bekerja dengan cara ogah-ogahan, cakar PDW itu. Nah, wong rahmat kok digawe ogah-ogahan, kan salah besar. Ini ada salah satu cerita. Kalau Anda nanti sudah mulai ogah-ogahannya, Anda harus memiliki cinta di dalam pekerjaan itu. Anda harus mulai mencintai profesi perawat. Itu yang pertama. Terus misalnya Anda begini, Pak, saya kayaknya kok sulit ya mencintai perawat, profesi saya. Oke, kalau itu memang sulit, Anda harus mencari langkah kedua. Anda harus mampu mencintai teman-temanmu sekerja, karena itu akan menambah kebahagiaan. Jadi kamu berkenalan, ketemu, terus kerja sambil ketawa-tawa, itu gimana suamimu, gimana istrimu, anakmu, itu dinikmati dulu aja. Tapi Anda kok tidak mampu ya, misalnya Anda begini, saya kok tetap tidak mampu ya Pak mencintainya. Oke, cari rumus ketiga. Anda mencintai suasananya aja, jangan manusianya.
Jadi suasana di rumah sakit, misalnya Anda kerja di rumah sakit ya, Anda melihat masuk rumah sakit, ya Allah senang masuk rumah sakit, senang membantu pasien, senang bisa apa ya, bisa menuangkan kemampuan saya. Ngono, itu dibikin senang dan cinta. Terus kok kayaknya saya tidak mampu ya Pak, saya belum bisa menemukan cinta di situ. Maka Anda harus berusaha memiliki cinta perjalanan Anda aja lah. Dari rumah ke kantor, dari kantor ke rumah. Contoh sederhana yang saya lakukan. Rumah saya ini jauh. Saya itu orang Mojokerto deh. Saya itu kalau naik mobil paling cepat itu 1 jam seperempat. Itu lewat tol. Kalau naik sepeda motor gak lewat tol, itu 1 jam setengah. Itu kalau saya anggap beban berat bagi saya, capek. Tetapi akhir-akhir ini saya bangga dengan jarak yang jauh. Saya senang sekali. Loh kok bisa Pak? Karena di perjalanan yang jauh itu saya bisa berzikir kepada Allah. Jadi aku ngitung itu, aku ngitung di perjalanan aku mau ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mbak sholawat itu lebih dari 1000 kali pagi dan sore. Sehingga saya di dalam mobil itu betul-betul menikmati perjalanan saya. Karena saya anggap ini ibadah yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman saya yang rumahnya dekat dengan kantor saya. Maka saya harus bangga dengan kondisi ini. Sehingga saya tidak terlalu capek. Saya mau pulang itu saja sudah seneng aku. Waduh mau pulang rek bisa berzikir kepada Allah. Jadi saya itu kalau pulang kan jam 3 ya. Sampai rumah itu 4:30. Kalau pulang jam 4 kadang-kadang sampai rumah itu maghrib. Tapi saya senang sekali. Karena di dalam perjalanan itu saya betul-betul memaknai perjalanan saya dengan zikir. Itu dulu kalau kamu tidak mampu, cintai itu dulu. Terus misalnya kok Anda punya perasaan, saya belum mampu mencintai itu Pak. Maka kesimpulannya Anda harus pindah kerja dari tempat situ. Dan kalau diperlukan Anda harus beralih kepada profesi yang lain. Karena sekali lagi, untuk apa Anda bertahan di situ tetapi Anda tidak mendapatkan cinta? Hidup hanya sekali. Jangan pernah mengisi kehidupanmu dengan tidak menemukan cinta. Dan yang kedua, jangan pernah bekerja dengan keterpaksaan. Maka segera putuskan, kayaknya profesi ini tidak cocok untuk saya, dan kayaknya saya mempunyai hobi yang lain yang lebih memaknai kecintaan saya. Ngono rek. Itu keputusan terakhir. Itu Anda pikirkan nanti. Pokoknya kalau sudah tidak mampu yang saya sebutkan tadi, Anda harus sudah mulai bisnis. Anda harus sudah mulai entrepreneur. Ya kayak pertanyaan ini, Anda harus sudah mulai membuka warung pecel. Setelah usah berarti perawat, itu menyiksa. Etos yang kedua, kerja itu amanah. Apapun pekerjaan Anda dokter, Anda perawat, Anda anggota DPR, itu sebenarnya adalah kembali ke awal, software Allah. Anda sedang dikasih surat tugas Allah, Anda sedang dikasih amanah untuk dijalankan. Pegawai negeri menerima amanah dari negara, perawat menerima amanah dari pasien, dan lain-lain semua. Etos ini akan membuat kita bekerja sepenuh hati dan menjauhi tindakan tercela. Anda tidak akan berpikir korupsi dalam pekerjaan karena Anda menganggap ini surat tugas. Surat tugas dari Tuhan yang harus saya jalankan sepenuh hati supaya nanti saya dapat sesuatu karena menjalankan tugas ini dengan sesuai perintah. Dan saya tidak berani mengambil hal-hal yang lain yang tidak sesuai perintah. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga
Kesimpulannya, Anda akan menikmati pekerjaan itu sebagai suatu perintah. Kalau itu sudah menunjuk kepada suatu perintah, insya Allah kita tidak berani untuk tidak berlaku sesuai perintah. Kita harus mulai menyebarkan cinta kepada umat manusia, ya. Kita harus mulai menyebarkan cinta kepada sahabat-sahabat kita. Kita harus mulai menyebarkan cinta kepada keluarga kita. Kita harus menyebarkan cinta kepada seluruh makhluk Tuhan. Tidak hanya manusia loh ya, binatang, tumbuh-tumbuhan itu kita sebarkan. Jadi contoh, sewaktu Anda pagi-pagi ya punya kembang di rumah itu aja ya, pas nyirami kembang itu aja, kamu kan harus berkomunikasi dengan mereka. Kamu ngomong, ayo mandi, mandi, mandi. Mereka tanpa sepengetahuan dan kamu tidak mengira, mereka akan bersorak-sorak dengan bahasanya mereka sendiri. Itu bukti Anda berkomunikasi dengan mereka. Dan itu kamu lakukan secara kontinu, dan seperti itu dia akan mengeluarkan oksigen murni semakin banyak, dan dia akan menyerap CO2 yang ada di rumahmu semakin banyak, sehingga rumahmu akan bertambah sehat, kamu pun akan bertambah sehat. Itu cinta kepada makhluk selain manusia. Dan yang penting lagi kan begini konsepnya. Kalau Anda sudah mampu memberikan cinta, maka secara otomatis Anda mengundang cinta untuk datang. Berarti Anda sudah mulai membuka hati. Kesimpulan yang lebih dalam, biarkan kecantikan hati kita itu memancar, mempesona cinta-cinta yang terbang di sekeliling kita untuk akhirnya hinggap dan bersemayam di hati kita selama. Yang ketiga, kerja itu panggilan. Anda sebagai guru, Anda sebagai dosen seperti saya, Anda sebagai penulis buku, Anda sebagai dokter, itu adalah dharma. Dharma itu bahasa Sanskerta, dharma itu bahasa Indonesianya adalah panggilan. Seorang perawat memanggil dharma untuk membantu orang sakit. Seorang guru memikul dharma untuk menyebarkan ilmu kepada para muridnya. Seorang penulis menyandang dharma untuk menyebarkan informasi tentang kebenaran kepada masyarakat. Jika pekerjaan atau profesi ini disadari sebagai suatu dharma atau panggilan, maka kita harus bangga di dalam diri kita untuk menyatakan I'm doing my best. Saya harus bekerja yang terbaik untuk pekerjaan saya. Ngono maksudnya panggilan itu. Jadi ini harus diwarnai. Ada salah satu cerita yang ini mungkin bagus untuk kita ya. Ada seorang pasangan dari Inggris, seorang suami bernama Van, mempunyai istri yang sedang menderita penyakit TBC kronis. Sudah berobat kemana-mana dan tidak menemukan obatnya. Akhirnya dia menemui dokter spesialis TBC, dan dokter ini memberikan arahan kepada Mr. Van, TBC ini kalau pakai obat secara resmi medis, istrimu tidak kuat, dia akan mual dan nanti mungkin bertambah parah. Saya punya pengalaman Dokter Van, carilah Anda burung pipit minimal 25 burung pipit. Burung pipit itu kamu putus kepalanya, kamu ambil otaknya. Setelah itu minumkan otaknya kepada istrimu itu selama 7 hari, sehingga sehari itu habiskan sekitar 7 otak burung pipit. Karena pengalaman saya ini untuk pasien-pasien TBC sangat cepat dengan kondisi yang sangat lemah seperti istrimu.
Maka Mr. Fan ini langsung lari ke pasar, langsung membeli burung pipit, dimasukkan dalam satu sangkar 50 burung pipit. Dia langsung dibawa ke rumah. Istrinya tahu suaminya bawa burung pipit, langsung tanya, "Mas, ada apa kok beli burung pipit?" Maka dia menceritakan, "Ini dari dokter spesialis TBC, Dek. Anda sudah tidak mampu meminum obat medis karena tubuhmu akan semakin lemah dan akan semakin parah. Maka saya dianjurkan untuk membunuh burung pipit ini, untuk saya ambil otaknya dan nanti adik minum selama 7 hari." Maka istri Van ini langsung ngomong, anggapnya nyeluk emas ya. Wong Inggris itu nyeluk apa emas ya. "Mas, tolong kalau kamu mencintai saya, lepaskan burung pipit ini ke hutan, Mas." "Loh, untuk apa, Dek?" "Saya tidak mau Mas menyelamatkan 1 nyawa dengan membunuh 50 nyawa burung pipit. Saya tidak rela, Mas. Yakinlah, kalau Mas mau menuruti saya akan sembuh dengan sedia kala." Maka Mr. Van ini menangis karena dia sangat mencintai istrinya, ya tidak mau bohong. Langsung dia membawa sangkar burung pipit itu ke hutan, dilepaskan itu burung-burung pipit itu. Apa yang terjadi? Istrinya ini semakin membaik. Jadi karena dia cinta kepada nyawa makhluk-makhluk Tuhan, dia semakin baik. Jadi di luar konsep medis itu tidak bisa dipatuhi fisiologi. Dan 2 minggu kemudian dia itu seperti sembuh sedia kala. Dan 2 tahun kemudian dia hamil anak yang kedua. Dan yang paling membuat heran, di lengan kanannya anaknya itu tadi ya, itu ada tato burung pipit sebelah kiri sejak lahir. Ini artinya apa? Kekuasaan Tuhan. Etos yang keempat, kerja itu aktualisasi. Apapun pekerjaan Anda, dokter kah, perawat kah, dan lain-lain, anggap itu adalah suatu aktualisasi diri. Meski terkadang membuat kita lelah, kerja merupakan cara terbaik untuk mengembangkan potensi diri dan membuat kita merasa ada. Bagaimanapun sibuk bekerja, jauh lebih menyenangkan daripada duduk bengong tanpa pekerjaan. Secara alami, aktualisasi diri itu bagian dari kebutuhan psikologis manusia. Ingat, dengan bekerja, seseorang bisa berjabat tangan dengan pede pada saat berjumpa dengan teman-temannya. Kesimpulannya, maka pada saat kita bekerja, kita harus secara profesional dan sepenuh hati, tidak separuh hati, dan bekerja 100%. Cara supaya Anda itu nanti tidak terlalu bosan di dalam pekerjaannya. Jadi yang pertama itu begini konsepnya. Pekerjaan itu adalah suatu kesempatan untuk membuktikan kepada orang lain kamu itu macam apa. Saya ulang karena ini banyak yang tidak menyadari. Bekerja itu adalah kesempatan untuk membuktikan kepada semua orang kamu itu macam apa. Bekerja itu adalah kesempatan untuk menghargai diri Anda dan orang di sekitar Anda. Kalau kamu bekerja secara disiplin, berarti kamu kepengen menunjukkan kepada orang lain kamu itu baik. Kalau kamu bekerja secara tepat waktu, secara tidak langsung, Anda telah membuktikan kepada orang di sekitar Anda
saya ini orang yang paling bertanggung jawab. Karena sekali lagi, kerja adalah pembuktian bahwa Anda itu ada dan orang baik. Ngono caranya. Jadi ojo sampai lese-lese. Mulai kamu lese-lese ya kamu dicap orang tidak baik. Dan hidup itu kalau sudah dicap orang tidak baik, tidak enak gitu hidup. Hidup itu kayak hampa gitu loh. Kalau orang lain sudah menganggap kamu jelek itu, keberadaanmu itu nanti akan menjadi sampah di dalam lingkungan. Karena kamu bekerja ogah-ogah. Karena kamu telah menggambarkan dirimu kepada orang lain bahwa itulah kamu. Ini penting supaya Anda bisa memahami pekerjaan itu sebatas maksimal yang tidak terkira. Ngono ya. Dan yang paling penting lagi, tidak peduli apa pekerjaan Anda, berikan perhatian penuh dan berikan yang terbaik. Jangan terpikir memberikan yang sempurna, tidak bisa. Kita manusia. Cukup berikan yang berharga dan berguna. Contoh sederhana, Anda baru bekerja, nanti kan jadi perawat pelaksana. Kamu harus sadar, menjadi perawat pelaksana itu nanti seperti tukang sampah, disuruh kemana-mana, capek rasanya. Dan itu sudah saya lalui. 20 tahun yang kemarin. Dan saya sekarang sudah posisinya menyuruh. Dulu saya disuruh-suruh. Jadi ada waktunya. Jadi 20 tahun ke depan itu kita tidak tahu jadi apa. Tetapi kalau Anda memulai menjadi pegawai yang rendah, perawat pelaksana ya, tiap hari disuruh, kadang-kadang pekerjaan satu belum selesai itu loh, disuruh lagi. Saya dulu awalnya kan jadi tukang surat, ngantar HR ke dosen-dosen itu waktu lulus akper saya. Jadi saya itu kalau pagi membuat catatan dosen yang mau dikasih HR ke RKZ, ke Adik Usada, ke Wuliaput, ke RSI, muter saya sepeda motoran. Dan kadang-kadang dikasih dosennya yang saya kasih uang itu, saya dikasih itu senang sekali. 20 tahun yang lalu. Sekarang dosen-dosen yang pernah saya kasih, saya kirimi uang itu, sekarang mereka ada di bawah saya. Kalau saya jadi narasumber, mereka mendengarkan saya. Dan mereka tidak tahu bahwa saya pernah menjadi cukong mereka. Mereka tidak tahu. Jadi ada pelatihan diklat perawat ahli gitu ya. Mereka yang dulu saya kasih uang, saya antarkan uang itu, mereka tidak tahu bahwa yang berbicara di depan itu pernah dikasih uang oleh mereka. Begitu caranya. Dan saya dulu bekerja itu maksimal. Saya lalui dengan gembira. Dan alhamdulillah sekarang saya banyak pengalaman. Menjadi pesuruh pernah. Sekarang menjadi dosen, menjadi pejabat pernah. Organisasi sosial saya juga aktif. Saya juga ketua IT Nakes Jawa Timur. Saya anggota Diklat IDG Nasional. Jadi semuanya sudah saya lalui. Dan itu saya berusaha menikmati dengan total. Tidak ada beban. Sehingga sampai sekarang ya fine-fine saja. Jadi seperti ini ya kita nikmati. Karena memang kuncinya di situ. Ya. Segala pekerjaan tidak pernah lebih sulit daripada kelihatannya bila Anda mulai mengerjakannya. Maka ambil selembar kertas tumpuan, mulailah bekerja. Jangan dipikirkan. Jadi ojo sampai mikir, waduh budal waduh rek. Yo pegel mikir budal. Langsung budal mulai. Habis ini kamu skripsi ya, kamu mikir, waduh judulnya apa? Gak usah mikir, langsung kayak judul kakak. Langsung ngetik di depan laptop. Oh, memang sekarang kan perannya jadi mahasiswa belajar ya. Konsul kepada dosen, ditolak. Apa ini dek? Judul kok kayak begini. Berpikir dong. Sudah kembali bikin judul lagi, menghadap lagi. Wolo sih bener itu. Jadi tidak usah dipikirkan. Memang posisinya sedang menjadi mahasiswa. Kalau sedang jadi mahasiswa, konsepnya adalah mahasiswa itu tempatnya salah dan dosa. Jadi jadi mahasiswa jangan pernah
kok aku tidak pernah benar ya. Lo mahasiswa aku nggak bener, jadi dosen nanti benar deh. Oh, jadi mahasiswa itu mikir mahasiswa adalah tempatnya salah dan dosa. Masih bener tetap salah. Terus kamu bener terus protes dosen, tetap dosa. Kau oleh santri protes nang dosen itu. Kualat kalau betul Anda. Masih dosen salah tuh kok meneng lah. Wong memang peran saat ini kan menjadi mahasiswa. Ngono carane. Dinikmati aja sambil ketawa-ketawa, sambil guyon, tapi tetap menghormati. Iya Pak, ngono. Terus delek literatur ndak ketemu ya, langsung ngadap lagi. Aduh Bapak ndak ketemu Pak, apakah Bapak punya bukunya? Terus disentak, bukunya cari sendiri. Oh ya tak cari sendiri Pak. Ngono ae. Jadi ndak usah dipikir teman-teman. Karena kalau kamu pikir teman-teman, ya stres kamu ya. Biasanya gak mari-mari karena terlalu banyak berpikir, sedikit bekerja. Saya ulang, pekerjaan itu tidak pernah sulit, itu hanya kelihatannya. Tetapi kalau sudah kita mulai, itu akan menjadi suatu ringan. Yang terakhir di topik ini ya, jangan mencari kenyamanan, tetapi buatlah kenyamanan. Saya ulang, jangan mencari kenyamanan, tapi ciptakan dan buatlah kenyamanan di tempat kerjaan. Jadi mahasiswa cari kenyamanan, yo sampai mantek gak iso deh, mahasiswa tempatnya salah dosa kok. Tapi ciptakan kenyamanan dirimu. Aku nyaman. Dapat pembimbing yang suka marah-marah, aku nyaman. Masih gua hati peteng kau ngomong aku nyaman. Gua sesuai nyaman-nyaman dewe ya. Rasakan kepuasan dan anggap ini sebagai proses. Hasilnya nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan pasti terjadi. Percayalah omongan saya. Karena sebutir debu yang kita lakukan hari ini adalah tabungan yang akan meletus di kemudian hari. Maka jangan pernah menabung kejelekan, tabunglah kebaikan. Karena kalau kamu menabung kejelekan pun suatu saat akan meletus menjadi suatu kejelekan. Etos kelima, ini kemarin sudah kita bahas ya. Kerja itu ibadah. Tak peduli apapun agama dan kepercayaanmu, semua pekerjaan adalah halal menurut agama. Kesadaran ini pada gilirannya membuat kita bisa bekerja secara ikhlas, bukan mencari uang, bukan mencari jabatan, tetapi sebagai bentuk untuk mencari pahala dari sisi Tuhan. Ngono le. Jadi saya ulang, yang penting tak ulang-ulang ya. Carilah uang dari pekerjaan Anda. Carilah kedudukan dari pekerjaan Anda. Dan yang terakhir, carilah surga dengan pekerjaan Anda. Wes, itu yang penting. Yang penting yang terakhir mau. Insya Allah uang dan jabatan itu mengikuti. Contoh, Anda bekerja sangat profesional, sangat disiplin, sangat baik. Itu loh nanti tinggal tunggu waktu. Orang-orang di sekitarmu itu loh, kalau punya bisnis pasti mengajak kamu karena kejujuranmu. Atasanmu pasti memilih kamu untuk menggantikan. Kan atasanmu kan sebentar lagi mati. Nah yang ganti kalau bukan kamu siapa? Memang mau hidup terus. Paling kamu bertahan menjadi perawat pelaksana paling 10 tahun. Gue dilukas, ono seniormu yang pensiun. Gue gak pensiun ya kena corona terus meninggal dunia. Kan kamu yang ganti. Jadi hidup itu kayak roda ngono. Dan itu persiapkan dengan cara apa? Dengan cara bekerja yang total. Bekerja yang sesuai dengan peraturan sudah. Dinikmati wes. Engkau teman-teman yang lain punya bisnis apa, pasti kamu diajak karena dia melihat kamu jujur. Dan sewaktu kamu tidak jujur, sewaktu kamu bekerja ogah-ogah, ora enek kancamu sing ngejak awakmu. Dan tidak mungkin kamu diangkat di jabatan yang lebih tinggi. Karena atasanmu juga melihatmu tanpa kamu sadari. Kamu tidak sadar Anda sedang dilihat. Maka sekali lagi berikan yang terbaik. Oke. Berikutnya yang nomor 6.
kerja adalah seni. Apapun pekerjaan kita adalah seni. Kesadaran ini membuat kita bekerja dengan enjoy seperti hanya hobi. Jadi kamu harus bisa menjadikan pekerjaan ini hobi. Hobi itu kesenangan. Seperti kamu hobi traveling, maka anggaplah kerja itu adalah traveling. Menurut saya, Anda hobi naik gunung, maka jadikan pekerja itu seperti naik gunung. Johnson mencontohkan di dalam bukunya, Edward V. Appleton, seorang fisikawan peraih Nobel, dia mengaku, apa rahasianya Pak kok dapat Nobel? Maka dia mengatakan, karena saya bisa menikmati pekerjaan saya, sehingga setiap hari saya melaksanakan pekerjaan saya itu sebagai hobi, tidak pernah berhenti, dan saya sangat senang sekali, sehingga akhirnya dia mendapat Nobel kehormatan di WHO. Nah itu artinya kerja adalah seni. Jadi yo anggap awakmu menit dari perawat ngerawat luka itu yo anggapan seninya gimana, caranya kamu menikmati betul. Gunung ada cerita ini judulnya Cinta dari Cicak. Di Jepang itu kan rumah itu ya, di Jepang itu ya, rumah itu cor-coran itu biasanya di tengahnya itu lubang, tidak sama dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan cor-corannya rumah itu kan penuh, kalau di Jepang itu tengahnya lubang. Pada suatu hari seorang tukang bangunan sedang merombak rumah, dan di dalam rumah itu salah satu tiangnya pada saat dibongkar itu ada surat di dalam cor itu. Dan yang paling penting, ternyata di atas surat itu ada cicak yang sedang terperangkap. Ini sudah 10 tahun dan cicak itu masih hidup. Jadi cicak itu tidak bisa ke bawah, tidak bisa ke atas, karena dia terperangkap, dia hanya nempel di surat itu tadi. Maka si tukang bangunan itu heran, kok bisa ya cicak ini sampai hidup 10 tahun ya. Diamati terus, maka tidak sebegitu lama ada satu cicak yang datang. Jadi ada lubang kecil di cor-corannya itu. Jadi cicak itu menyondolkan kepalanya sambil memberikan makanan kepada cicak yang terperangkap. Ini 10 tahun. Bayangkan, seorang cicak, jadi satu cicak menolong cicak lain yang terperangkap selama 10 tahun. Akhirnya cicak yang terperangkap itu dibebaskan oleh si tukang rumah itu. Kita masuk etos ke-7. Kerja adalah kehormatan. Seremeh apapun pekerjaan Anda adalah sebuah kehormatan. Jika bisa menjaga kehormatan dengan baik, maka kehormatan yang lain yang lebih besar akan datang kepada kita. Saya ulang, ini penting ini. Jika Anda bisa menjaga kehormatan dengan baik, maka kehormatan lain yang lebih besar akan datang kepada kita. Maka bekerjalah penuh totalitas. Ini bahasa perawat ya boleh, bekerja sepenuh hati. Johnson mengatakan begini, etos kerja Pramudia Anantatur, sastrawan Indonesia, ini adalah seorang penulis yang pada akhirnya karena tulisannya dia dipenjara di suatu pulau kecil karena dia menganggap menulis adalah suatu kehormatan. Akhirnya tulisan-tulisannya itu menjadi tulisan sastra yang berlevel internasional dan diakui oleh PBB. Jadi dia menganggap ini kehormatan saya dan akan saya terus pertahankan. Kisahnya Pramudia Anantatur, seorang sastrawan dari Indonesia yang hasil karyanya diakui oleh WHO dan mendapat Nobel juga. Yang terakhir, kerja adalah pelayanan. Terakhir ya ini ya. Apapun pekerjaan kita, pedagang,
polisi, bahkan penjaga mercusuar lautan, semuanya harus dimaknai sebagai suatu pengabdian kepada sesama, dalam kurung pelayanan. Karena apa? Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dilengkapi keinginan untuk berbuat baik. Dan yang lebih penting lagi, saudara-saudara, beraktivitas melayani itu adalah suatu kegiatan yang tidak bisa ditindak. Karena memang manusia itu tidak pernah dan tidak boleh berhenti. Bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan, tidak. Namun alam semesta telah mengajarkan kita bahwa kita tidak akan pernah bisa berhenti. Meski Anda berdiam diri di situ, tidak boleh. Ingat, bumi itu tetap mengajak Anda mengelilingi matahari. Ini kan mengajari kita. Bumi itu sampai sekarang tidak pernah berhenti. Dia berputar pada porosnya dan dia juga berjalan berkeliling mengitari matahari. Maka kesimpulannya, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan untuk meraih sesuatu, tetapi bekerja itu untuk meraih kebahagiaan. Jangan pernah berhenti sampai tua dan tidak berguna. Anda harus tahu, air yang tak bergerak akan cepat busuk. Kunci yang jarang dipakai akan cepat seret. Mesin yang tidak dinyalakan akan gampang berkarat dan gampang rusak. Sehingga kesimpulannya, kerja bersifat wajib supaya kita bisa menjalani kehidupan semestinya. Terakhir, kita masuk di dunia keperawatan. Konsep kerja dalam manajemen keperawatan. Profesi perawat itu sedang mengembangkan diri, maka diperlukan etos kerja yang tinggi dan mutlak hukumnya. Karena pembuktian suatu profesi menjadi sesuatu yang berharga itu kalau dia memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, perawat dalam bekerja itu harus mengikuti aturan, namanya standar perilaku, atau dalam kaidah pelayanan, standar pengendalian sikap dan pengaturan etika profesi, dalam kurung punya kode etik. Jadi kita nanti saat bekerja, adik-adik harus tahu SOP-nya apa, SAK-nya apa, kode etiknya apa. Etika menjadi perawat bagaimana, yang boleh dilakukan perawat apa, yang tidak boleh dilakukan perawat apa, dan seterusnya. Itu adalah kode etik keperawatan. Etika profesi bertujuan mempertahankan luhurnya budi pekerti seorang perawat. Oke, selesai. Apakah ada yang ditanyakan? Ini saya jawab dulu ya, saya tanya. Rifka, bagaimana caranya menyikapi atasan yang kurang mempedulikan kemampuan kita jika dilihat dari kerja itu aktualisasi diri seseorang? Kalau ini retorikanya adalah Anda disuruh menciptakan kenyamanan, maka rumusnya tetap satu. Satu, Anda kan bawahan. Bawahan itu tidak punya hak untuk mengoreksi atasan. Sementara atasan mempunyai hak untuk mengoreksi bawahan. Maka pesan saya, Anda harus menciptakan kebahagiaan dan kenyamanan di situ. Jadi piye caranya yang ada itu Anda ubah menjadi suatu kenyamanan. Insya Allah kalau Anda tetap, meskipun atasan Anda jelek, Anda tetap bekerja sesuai dengan kapasitas saudara, dan Anda berusaha untuk menghilangkan rasa negatif kepadanya, tidak ada masalah. Bikin nyaman. Karena memang waktunya saat ini Anda sedang menjadi perawat pelaksana. Oke, lanjut yang berikutnya. Bagaimana jika kita merasakan di satu sisi kita menikmati pekerjaan, bahagia dan kursi yang dilakukan saat ini, tapi satu sisi kita pun pasti butuh uang. Nah, pekerjaan kita kebetulan gajinya tidak banyak, pasti ada rasa gelisah. Jangan tergesa-gesa. Anda bekerja berapa tahun? Jangan sampai Anda bekerja di awal terus Anda kepingin banyak uang.
Dulu saya gajinya 92.000. Saya kerja itu mulai tahun 97. Sampai tahun 2000 gaji saya itu 144.000. Sekarang kalau mau tanya siapa, berapa Pak gajinya sekarang? Gaji saya tidak dari sedikit saja. Tiap bulan saya lebih dari 10 juta, 15 juta. Kalau sedikit pakai gaji pegawai negeri, tapi saya dapat dari yang banyak lain. Artinya begini, Anda harus tahu diri, kamu itu bekerja berapa tahun, belum waktunya, dan pasti nanti ada waktunya. Makanya jangan terlalu tergesa-gesa, dinikmati seadanya. Makanya yang paling penting adalah memanage pengeluaran. Jangan kepingin punya mobil dulu, belum waktunya. Kalau kepingin nih Pak, second dulu, kan bisa utang itu memberatkan. Kalau memang tidak ada, ya jangan dipaksakan. Karena kalau itu kamu paksakan, hidupmu tidak pernah bahagia, karena setiap hari pikirkan uang. Jadi tunggu proses, karena memang proses sedang berjalan. Kalau nanti kok sudah tidak bisa ditunggu-tunggu, ya itu tadi ya, harus beralih profesi. Kalau terpaksa itu ya, karena Anda tidak bisa menikmati kebahagiaan di profesi tersebut. Tapi jawaban saya di pertanyaan Anda adalah tunggu proses, waktunya belum tiba, dan pasti tiba. Pasti. Ono tarik perawat sing miskin yang umurnya di atas 35 tahun. Tak delok teman-teman saya tidak ada yang miskin raya, masih miskin kenemenan kayaknya. Yang teman-teman umur saya 46 loh. Teman-teman saya, adik-adik kelas saya yang jual di bawah saya aja sudah pakai mobil semua. Artinya profesi perawat bukan profesi yang tidak menjanjikan. Tapi delok umure 35 tahun. Lah umurmu sik 20, berarti kurang 20 tahun. Tapi tak kayak rumus tuh kemarin. Tulis dulu keinginan.